Halo semua, saya Fadil Mulana Rahman, mahasiswa Teknik Industri angkatan 2021 berasal dari Kabupaten Magelang. Di sini saya akan berbicara mengenai Unlock Your Mind, tips menjaga kesehatan mental. Setiap manusia tentunya memiliki masalahnya masing-masing. Dalam agama Islam, Allah berkata dalam kitabnya Al-Quran, La yukallifullahu nafsan illa usaha, yang artinya tidak akan seorang manusia atau hamba diberi beban dan masalah kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka dari itu sudah seharusnya kita sebagai manusia memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Akan tetapi banyak sekali manusia yang terburu-buru untuk menyerah dalam menghadapi permasalahannya. Banyaknya ketidakpercayaan pada dirinya sendiri menjadikan seseorang dapat mengalami gangguan kesehatan mental. Hal inilah yang perlu kita perbaiki dalam hidup ini. Di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kita merasa stres, cemas, atau sedih tanpa alasan yang jelas? Atau pernahkah kita sulit fokus atau tidur nyenyak? Jika iya, maka mungkin kita mengalami masalah kesehatan mental. Masalah kesehatan mental dapat berdampak serius pada kehidupan seseorang. Gangguan kesehatan mental dapat menyebabkan kesulitan dalam belajar, bekerja, dan juga membangun hubungan. Gangguan kesehatan mental ini juga dapat meningkatkan resiko penyakit fisik yang bisa terjadi seperti penyakit jantung dan stroke. Kesehatan mental memungkinkan kita untuk berpikir jernih, merasakan emosi dengan sehat, dan juga berperilaku yang produktif. Kesehatan mental ini mencerminkan keadaan mental seseorang, termasuk tingkat keseimbangan emosional, kemampuan mengatasi tekanan, dan juga kualitas hubungan interpersonal. Kesehatan mental yang baik sangat penting bagi kebahagiaan dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Di Indonesia sendiri, masalah kesehatan semakin meningkat. Menurut data Riskesnas, disebutkan bahwa 9,1% penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas mengalami gangguan kesehatan mental. Angka ini menunjukkan bahwa 1 di antara 10 orang di Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Lantas apa pentingnya kesehatan mental dan dampaknya pada kita? Kesehatan mental sangat penting karena akan berdampak pada diri kita yang akan mempengaruhi produktivitas dan motivasi kita. Dampak positifnya adalah dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Orang dengan kesehatan mental yang baik akan lebih optimis dan juga memiliki kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap tantangan dan juga mampu menikmati hidup dengan baik. Dampak yang kedua adalah dapat meningkatkan produktivitas karena bisa lebih fokus, bisa termotivasi, dan juga mampu bekerja secara efektif. Dampak yang ketiga adalah dapat membangun hubungan yang positif karena lebih mampu berkomunikasi, dapat berempati, dan juga membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Dampak selanjutnya adalah meningkatkan kesehatan fisik karena orang dengan kesehatan yang mental yang baik lebih mungkin memiliki pola hidup sehat dan memiliki resiko penyakit yang lebih rendah. Kemudian, dampak negatif kesehatan mental yang buruk itu dapat menyebabkan stres, overthinking, cemas akut, kehilangan produktivitas, dan juga bahkan bisa kehilangan pekerjaannya. Kemudian, apa faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental? Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental seperti faktor genetika. Faktor genetik dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami masalah kesehatan mental. Contohnya adalah seorang anak dengan riwayat keluarga depresi akan lebih beresiko untuk mengalami depresi karena seorang anak itu selalu melihat kepada orang tuanya, sehingga apa yang dirasakan dan dilakukan oleh orang tuanya akan sangat terasa dan berdampak bagi anak. Faktor pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang sulit seperti kehilangan orang yang dicintai, trauma, atau pelecehan dapat juga mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Contohnya adalah seseorang yang pernah mengalami pelecehan seksual mungkin akan lebih rentan mengalami gangguan stres, PTSD. Kemudian faktor gaya hidup. Gaya hidup yang tidak sehat seperti makan makanan yang tidak bergizi, tidak berolahraga, atau keseringan merokok, mabuk-mabukan itu juga dapat mempengaruhi kesehatan mental. Contohnya adalah seseorang yang makan makanan yang tidak bergizi mungkin lebih mudah lelah dan mudah marah. Kemudian dalam faktor kondisi medis juga berdampak seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker juga dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami masalah kesehatan mental. Contohnya adalah seseorang dengan penyakit kronis seperti tadi lebih mungkin mengalami depresi karena frustasi dengan kondisinya. Stres.
Stres adalah respon alami terhadap situasi yang menuntut dan merupakan sebab yang paling sering menyebabkan gangguan mental pada banyak manusia. Stres terbagi menjadi dua, yaitu eustress dan juga distress. Eustress, stres positif yang dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas. Contohnya adalah memikirkan bagaimana kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Sedangkan distress adalah stres negatif yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari kita dan hilangnya produktivitas kita. Contohnya adalah stres karena suatu masalah yang dihadapi secara berlebihan hingga tidak dapat mengendalikan emosi dan mentalnya sendiri, sehingga akan mengganggu produktivitasnya. Jenis stres, distress inilah yang berlebihan yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Contohnya adalah seseorang yang bekerja dengan tekanan yang tinggi sehingga dia mengalami kecemasan dan kesulitan tidur. Penting untuk diingat bahwa setiap orang yang berbeda dapat mengaruhi kesehatan mental yang berbeda-beda pula. Berikut adalah beberapa contoh nyata bagaimana faktor tersebut dapat mempengaruhi mental seseorang. Yang pertama adalah tadi, seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga yang penuh kekerasan mungkin lebih mudah marah dan sulit untuk mempercayai orang lain. Kemudian seorang veteran perang yang mengalami PTSD karena yang akan memiliki mimpi buruk, mudah tersinggung, dan menghindari situasi yang mengingatkannya pada perang. Lalu, seorang mahasiswa yang sedang menghadapi banyak tekanan dari studinya mungkin mengalami kecemasan dan kesulitan berkonsentrasi. Lalu, seorang wanita yang baru saja melahirkan mungkin mengalami depresi pasca persalinan. Kemudian ada lagi seorang lansia yang tinggal sendirian mungkin mengalami kesepian dan depresi. Salah satu akibat dari gangguan kesehatan mental ini yang paling fatal adalah membuat seseorang memutuskan untuk bunuh diri karena tidak sanggup masalah kehidupan yang dihadapinya. Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Polri, ada 971 kasus bunuh diri di Indonesia sepanjang periode Januari hingga 18 Oktober 2023. Angka itu sudah melampaui kasus bunuh diri sepanjang 2022 yang jumlahnya hanya sampai 900 kasus. Sementara secara global, data dari menurut World Health Organization per 28 Agustus 2023, lebih dari 700.000 orang meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya, dan bunuh diri menjadi penyebab kematian tertinggi keempat pada usia 18 hingga 29 tahun. Sungguh ironis sekali melihat banyak sekali manusia, terutama kalangan umur 18 sampai 29 tahun, di mana usia tersebut merupakan usia produktif seseorang, namun malah menjadi kalangan usia yang banyak mengalami depresi dan gangguan mental hingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Maka dari itu penting bagi kita semua untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental sehingga dapat membantu kita untuk menjaga kesehatan mental kita. Yaitu dengan cara ketika kita ingin mengurangi stres, maka kita harus menemukan cara untuk mengelola stres, seperti mungkin bisa beryoga, meditasi, berolahraga, refreshing, atau mungkin menghabiskan waktu di alam. Kemudian ketika kita ingin membangun hubungan yang positif, maka cobalah untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih dan jalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Kemudian ketika kita ingin mencari bantuan dari para profesional seperti psikiater atau psikolog, maka jangan ragu untuk datang dan menyampaikan keluhan kepada mereka jika kita mulai merasa mengalami masalah-masalah kesehatan. Ingatlah, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kemudian tanda-tanda dan gejala gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan mental adalah kondisi yang dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir, cara seseorang merasa, dan juga berperilaku. Gangguan kesehatan mental dapat berdampak serius pada semua aspek kehidupan seseorang, termasuk pekerjaan, sekolah, hubungan, dan kesehatan fisik. Yang pertama adalah depresi. Depresi, ciri-cirinya adalah perasaan sedih, putus asa yang berkepanjangan, kehilangan minat dan motivasi pada aktivitas yang biasanya dinikmati, atau perubahan nafsu makan dan pola tidur, kelelahan, kesulitan berkonsentrasi, atau pikiran untuk mencoba bunuh diri, kecemasan yang berlebihan, dan mudah tersinggung, serta marah, serta kehilangan fokus. Dan orang yang depresi akan cenderung untuk sering gemetar dan berkeringat karena jantung yang berdebar sangat kencang, dan juga bisa mengalami kesulitan tidur hingga gangguan PTSD. Mimpi buruk atau kilas balik tentang peristiwa traumatis. Kemudian orang itu akan menghindari situasi yang mengingatkan seseorang pada peristiwa traumatis. Perasaan cemas atau gelisah yang berlebihan, mudah tersinggung, itu merupakan tanda-tanda seseorang mengalami kelelahan mental. Lantas bagaimana solusi menjaga kesehatan mental? Salah satu solusi untuk kita dapat menjaga mental kita adalah dengan menerapkan istilah stoikisme pada hidup kita. Stoikisme
adalah sebuah aliran atau madhab filsafat Yunani pada awal abad 3 sebelum Masehi. Dalam pandangan Stoikisme, pentingnya fokus pada apa yang dapat kita kontrol adalah pondasi dari kebijaksanaan dan ketenangan batin. Stoikisme berfokus pada pentingnya menerima hal-hal di luar kendali kita dan memfokuskan energi pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Dengan menerima hal yang tak bisa diubah dan mengendalikan hal yang bisa diubah, Stoikisme mengajarkan untuk menjalani hidup dengan kebaikan dan kebahagiaan. Selain menerapkan Stoikisme, kita juga dapat menjaga fisik dan mental kita dengan melakukan beberapa tips, seperti menjaga pola hidup yang sehat, melakukan aktivitas fisik secara teratur, mendapatkan cukup tidur, lalu mengelola stres dengan baik, dan kita juga mencoba membangun hubungan sosial yang positif dengan orang-orang terdekat dan tercinta mungkin, dan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Baik, kesimpulan dalam pemaparan presentasi ini perlu diingat bahwa penting bagi kita untuk aware dan berhati-hati dengan kesehatan mental kita, karena terkadang kita tidak menyadari kapan kita terkena gangguan mental, di mana tiba-tiba kita merasa sendiri, depresi, merasa cemas, bahkan hingga merasa tidak sanggup lagi untuk hidup. Maka dari itu, sebelum itu terjadi, kita harus sadar dan memulai memahami apa yang harus kita pahami dan mengabaikan apa yang sudah sepatutnya kita abaikan, agar kita terhindar dari faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental seperti stres, overthinking, dan yang lainnya. Selain itu, kita juga harus memulai pola hidup yang sehat dan menerapkan pola stoikisme pada hidup agar terhindar dari gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, hingga PTSD. Terakhir, saya ingin menyampaikan sebuah pesan yang berbunyi, prioritaskan kesehatan mentalmu, raih kebahagiaanmu, dan hiduplah yang lebih bermakna untuk hidupmu. Ingatlah bahwa kamu tidak sendiri dan banyak orang yang masih membutuhkanmu dan menyayangimu. Sekian dari saya, Fadli Maulana Rahman, semoga bermanfaat, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.